Selamat datang di podcast Super Suara Peradilan. Saya Yustika Rusdiana akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Jadi, Sobat Peradilan, podcast Super ini adalah podcast resmi dari Pengadilan Agama Batang. Di sini kita akan berdiskusi dengan banyak narasumber terkait dengan isu-isu hukum, bisa juga tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Batang maupun isu-isu yang sedang marak diperbincangkan di masyarakat. Sobat Peradilan, seringkali kita mendengar di luaran sana bahwa pengadilan agama itu adalah tempat orang bercerai. Mungkin rekan-rekan kami di sini atau rekan-rekan dari pengadilan agama yang lain sering mendapatkan pertanyaan, bekerja di mana Bapak dan Ibu? Kemudian ketika menjawab bekerja di pengadilan agama, pasti tidak jarang mendapatkan respon itu, wah, tempatnya orang bercerai. Nah, oleh karena itu, pada episode podcast kali ini kita akan membahas sebetulnya pengadilan agama itu apa dan wewenangnya itu apa saja. Untuk menjawab isu tersebut, kita akan mengundang seorang hakim yang sudah berkiprah cukup lama di pengadilan agama. Sudah hadir bersama kita di sini Ketua Pengadilan Agama Batang, Bapak Ikin SAG. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Tika. Selamat datang di podcast Super. Terima kasih sudah diundang. Iya, senang sekali Bapak, ini episode pertama ya Bapak, episode perdana. Senang bisa membersamai kami semua di sini. Terima kasih. Baik, Bapak langsung saja untuk menjawab isu yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Sebetulnya apakah betul anggapan orang-orang itu ketika menganggap bahwa pengadilan agama itu hanya tempat bercerai? Jadi kalau ada orang datang ke pengadilan pasti dianggapnya akan mengurus perceraian. Seperti itu, Bapak. Mungkin tidak salah juga ya orang mengatakan seperti itu, karena kalau kita lihat statistik perkara di Pengadilan Agama Batang tahun 2025 itu dari 1.500 lebih perkara sampai bulan September ini, hampir 89% itu memang yang mengajukan memang tentang perceraian. Tetapi Pengadilan Agama Batang tidak hanya mengurus masalah cerai. Seperti itu. Gitu, seperti itu Mbak Tika. Baik. Tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan ya, jadi meskipun mayoritas yang diterima itu adalah perkara perceraian, sebetulnya apa saja Bapak yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama? Baik, kita lihat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, kemudian dirubah di tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua. Di situ yang pada intinya sebetulnya kewenangan pengadilan agama itu ada tentang perkawinan, kemudian tentang wasiat, hibah, waris, kemudian wakaf, zakat, ada infak, ada sedekah, dan yang baru di tahun 2006 itu ada yang disebut kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah, gitu, Mbak Tika. Kemudian kalau di Pengadilan Agama Batang sendiri, Bapak, perkara yang masuk mayoritas itu perkara apa? Dari yang tadi 89 sampai 90% itu ada perceraian di angka 86% dari cerai gugat, kemudian 17% cerai talak. Jadi ada dua jenis perceraian di pengadilan agama itu. Pertama, perceraian yang diajukan oleh pihak istri, itu namanya kan cerai gugat. Dan ini mendominasi di 86% di tahun 2025 ini. Sedangkan yang kedua adalah cerai talak, itu adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami dengan persentase sekitar 17% untuk di tahun 2025 ini. Dari perkara yang masuk tadi Bapak sekitar berapa tadi? 1.200-an Bapak ya perkara yang masuk, itu mayoritas alasan yang diajukan untuk perceraian apa Bapak? Mayoritas perceraian dari yang tadi cerai gugat, cerai talak, sebetulnya pada umumnya adalah masuk ke huruf F ya, tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Kemudian disusul sebabnya oleh meninggalkan salah satu pihak. Kemudian sebetulnya alasan-alasan tersebut tetap didominasi oleh masalah ekonomi. Maksudnya seperti ini, perselisihan bisa dipicu oleh masalah ekonomi. Kemudian masalah meninggalkan salah satu pihak juga bisa dipicu oleh masalah ekonomi. Seperti itu, Mbak Tika. Jadi mayoritas alasannya karena ekonomi, Bapak ya? Ekonomi yang mengakibatkan perselisihan, kemudian meninggalkan salah satu pihak. Baik. Kalau dari seluruh perkara yang diajukan, apakah semuanya pasti dikabulkan, Bapak, oleh majelis hakim? Tidak semua perkara yang masuk di pengadilan apapun ya, termasuk pengadilan agama itu semuanya bisa diterima karena memang ada syarat formil, juga ada syarat material. Artinya kalau syarat formil atau syarat materialnya tidak terpenuhi, itu bisa jadi pertimbangan majelis hakim untuk menolak atau melakukan putusan tidak diterima. Tuh, seperti itu Mbak Tika. Berarti ini saya jadi ingat ada kemarin beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai ya Bapak ya berita seorang selebritis yang sempat mengajukan beberapa perceraian kepada istrinya tetapi tidak dikabulkan. Bahkan sampai 3 kali atau 2 kali mengajukan. Sebetulnya apa saja Bapak hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau oleh para pihak ketika mengajukan perkara ke pengadilan? Baik, pertama masalah kompetensi. Kompetensi itu kan ada dua, ada kompetensi relatif, ada kompetensi absolut. Kompetensi relatif itu menyangkut wilayah. Jadi kalau Mbak Tika orang Batang atau bukan Mbak Tika ya, atau contoh seorang istri itu mengajukan gugatan cerai, dia orang Batang, berarti mengajukannya adalah di Pengadilan Agama Batang. Kalau di orang Batang ngajukan di Tegal, bisa nggak? Sebetulnya bisa, kalau pihak istrinya ada di Tegal. Karena aturan Undang-Undang Nomor 789 tentang peradilan agama itu menganut sistem keberpihakan kepada perempuan. Jadi di mana sih istri itu berada, maka kompetensi relatifnya ada di situ. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah kompetensi absolut tentunya ya. Kompetensi absolut itu seperti ini. Pengadilan agama itu adalah khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Jadi kalau orang Islam mau bercerai ya ke pengadilan agama. Tapi kalau orang yang di luar Islam itu mengajukannya ke pengadilan umum, peradilan negeri. Tuh, pengadilan negeri ini menjadi salah satu kompetensi absolut untuk pihaknya yang bukan beragama Islam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga ada tadi saya sebutkan, ada syarat formil, ada syarat material. Contoh ya tentang perceraian syarat material nih. Ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Di situ disebutkan bahwa salah satu penyebab atau salah satu alasan untuk dapat mengajukan cerai itu kan perselisihan terus-menerus. Tetapi dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa perselisihannya itu harus mengakibatkan paling sedikit 6 bulan mereka sudah pisah rumah. Gitu. Jadi kalau berpisahnya belum 6 bulan, akibat hukumnya apa Bapak? Itu syarat formil dan syarat materialnya berarti kan belum terpenuhi. Artinya bisa jadi akibatnya tidak dapat diterima kalau tidak memenuhi syarat formil atau material. Atau contoh lain, di situ dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung itu bahwa kalau alasan istri itu mengajukan cerai itu tidak dinafkahi, di dalam surat SEMA itu disebutkan bahwa tidak dinafkahinya itu paling sedikit 12 bulan. Tuh, jadi baru sebulan 2 bulan tidak dinafkahi langsung mengajukan perceraian. Nah, itu ada syarat material yang harus terpenuhi. Seperti itu, Mbak Tika. Berarti ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat Bapak ya ketika menyusun gugatan, khususnya gugatan Intinya perceraian. adalah bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia itu sebetulnya mempersulit
perceraian. Maksud mempersulit itu bukan cara mengajukan perceraiannya, tapi proses cerainya itu harus memenuhi alasan-alasan. Tuh, jadi jangan asal karena berantem di satu kali semalam main cerai aja gitu. Tapi harus dipertimbangkan banyak hal. Contoh berselisih juga tidak tiba-tiba berselisih, tidak tiba-tiba bercerai itu tidak bisa karena ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi. Baik, Seperti Bapak. itu. Nah, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya ketika mengajukan perkara di pengadilan, khususnya tadi yang dijelaskan adalah perkara perceraian. Kalau di Pengadilan Agama Batang sendiri, Bapak, apakah Pengadilan Agama Batang itu memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan bagi masyarakat agar tadi bisa mengakomodir hal-hal tadi, jadi memudahkan mereka ketika akan berperkara di Pengadilan Agama Batang? Nah, itu kembali saya garis bawahi tadi bahwa mempersulit perceraian itu bukan berarti mempersulit prosedur ya. Karena prosedurnya sangat mudah sebetulnya. Contoh, kalau pendaftaran kan sekarang ada IKHOT. Kemudian di layanan juga kita sangat dipermudah. Ada beberapa inovasi yang memang dipersembahkan untuk para pihak. Contoh juga ada beberapa fasilitas seperti pos bakum, pos pelayanan bantuan hukum. Itu gratis itu, jadi nggak harus pakai, maaf ya bukan berarti nggak boleh pakai pengacara. Kalau yang tidak memiliki dana untuk itu, kan ada pos bakum. Di situ dibantu membuat gugatan, jawaban, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pojok ikot. Artinya bagi masyarakat yang memang agak kesulitan menyentuh ikot, kami sudah siapkan pojok ikot, meja di mana untuk membantu para pihak gitu. Terus banyak hal lagi, ada sidang keliling. Jadi tahun ini kita alhamdulillah melakukan sidang di luar gedung, yaitu di Blado dan di Limpung. Itu juga salah satu kemudahan buat masyarakat untuk mengakses keadilan di pengadilan agama. Karena jauh sekali Bapak ya, kalau dari Blado atau Limpung Oh harus lumayan, jadi datang ke ya Pengadilan Agama udah Batang. dalam posisi itu kan memudahkan transport, jadi artinya sudah terpangkas biaya akomodasi untuk ke sini. Dari sekian banyak inovasi kan pasti ada inovasi-inovasi yang lain ya Bapak ya. Pencapaian apa yang sudah diperoleh oleh Pengadilan Agama Batang dari inovasi-inovasi untuk masyarakat tadi? Baik, inovasi-inovasi yang dibuat oleh, yang diinisiasi oleh teman-teman di Pengadilan Agama Batang itu ada yang disebut apa namanya, agen perubahan. Agen perubahan. Nah, agen perubahan ini menginisiasi berbagai inovasi. Inovasi-inovasi itu diantaranya untuk layanan, dan itu yang paling diutamakan. Ada juga layanan antar stakeholder, itu ada yang disebut Megono, itu untuk layanan stakeholder. Kemudian untuk layanan masyarakat masih banyak lagi. Capaian yang dihasilkan dari inovasi-inovasi ini adalah diraihnya predikat wilayah bebas korupsi tahun 2024. Jadi Pengadilan Agama Batang sudah meraih predikat WBK di Alhamdulillah. 2024. Jadi tahun 2019 kita sudah pencanangan dan sudah beberapa kali masuk des evaluasi, dan alhamdulillah pada tahun 2024 kita berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB. Baik, apakah podcast ini Bapak, ini kan podcast perdana, podcast super. Apakah podcast super ini juga merupakan inovasi dari Pengadilan Agama Batang untuk masyarakat? Ya, kami terus melakukan upaya bagaimana caranya supaya informasi ini nyampe kepada masyarakat gitu ya. Nanti saya harapkan dengan podcast ini, dengan adanya podcast ini, masyarakat tahu berapa sih biaya untuk mengajukan perkara gitu kan. Bagaimana sih caranya gitu, yang paling efektif supaya tidak biayanya tidak membengkak gitu. Supaya tujuan daripada pengadilan itu dengan prinsip inklusifnya, inklusif itu berarti meraih semua golongan,
termasuk inovasi-inovasi yang berhubungan dengan difabel Iya, ya. kaum rentan. Nah, kaum rentan itu kita fasilitasi. Nah, informasi ini harus tersampaikan kepada masyarakat supaya benar-benar inovasi yang kita bangun itu bermanfaat. Gitu. Jadi ini jadi podcast pembuka Bapak ya. Nanti berikut-berikutnya akan ada episode-episode lain yang akan memberikan banyak informasi bagi masyarakat. Tadi sudah ada beberapa ide tentang biaya berperkara di sini, kemudian bagaimana cara mengajukannya, begitu Bapak ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast pertama kita hari ini. Terima kasih, saya dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menginisiasi podcast ini, kepada teman-teman tim podcast Pengadilan Agama Batang. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan dan keberkahan buat kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Senang bisa berdiskusi hari ini. Semoga karirnya semakin melejit. Amin. Sama-sama semuanya ya, semuanya teman-teman di tim podcast juga ya. Mudah-mudahan tambah populer juga. Amin. Tambah sukses, diberi kemudahan sampai harapan-harapan ke depannya. Terima kasih Sobat Peradilan yang sudah menyimak hingga akhir diskusi kali ini. Untuk Sobat Peradilan yang memiliki ide maupun pertanyaan terkait dengan isu-isu hukum maupun hal-hal yang lain yang ingin didiskusikan di podcast Super ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk follow dan juga nyalakan notifikasi sosial media Pengadilan Agama Batang yang lain agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa nanti di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.